Gimana bos, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Aduh, ini gimana nih saat sekarang kita melihat fenomena ini di fenomena di Indonesia tentang mengenai masalah kata mafia. Mungkin orang udah tidak asing lagi Pak terkait kata-kata mafia. Ada mafia tanah, ada mafia hukum. Nah, ini mafia hukum yang lagi sangat menarik saat ini. Artinya mafia hukum dalam sektor sampai mafia perkebunan bahkan Pak. Ada mafia perkebunan kelapa sawit. Bagaimana Bapak melihat terkait tentang kerja mafia perkebunan kelapa sawit ini? Apalagi Pak Bambang ini adalah salah satu seorang pemimpin perusahaan media, pendawa investigasi. Dan di samping itu juga beliau adalah salah satu ketua Ormas. Artinya beliau lebih memahami tentang permasalahan tentang mafia ini. Bagaimana Pak mafia hukum terkait terutama tentang mafia perkebunan kelapa sawit Pak? Ya. Kalau masalah mafia, kalau cerita mafia ini maaf cakap ya. Saya dari kecil sudah ada bahasa mafia ini. Kalau masih mafia perkebunan itu nggak usah heran Pak. Maksudnya gimana nggak heran Pak? Tentu heran Pak buat masyarakat yang kurang memahami tentang mafia perkebunan ini. Bagaimana sih kerja mafia perkebunan ini Pak? Boleh kita cek, boleh kalau begitu Pak. Kira-kira Pak. Ya. Jadi gini Pak. Mafia perkebunan ini, oligarki ini, pengusaha-pengusaha pribumi juga yang sudah mapan, dia bermain dengan instansi pemerintahan Pak. Contoh, itu tanah kosong, ya, statusnya mungkin di situ entah hutan produksi, entah HPK. Ya. Kalau masyarakat biasa yang bercocok tanam dan membuka lahan itu pasti ditangkap Pak. Karena masyarakat biasa kan nggak punya duit. Tapi keterkaitan perizinannya apa? Gitu? Iya, perizinannya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha oligarki ini, mafia ini, mereka kan udah terkoordinir Pak. Dana sudah ada. Itu tanah diambil, dibabat. Artinya ada oknum yang memberikan fasilitas udah untuk pasti pengusaha Pak. itu Pak. Iya. Karena mengurus itu kaitannya banyak Pak. Dari sampai kelurahan, kecamatan, kabupaten, kehutanan, provinsi, gubernur, kehutanan sampai ke menteri Pak, sampai ke BPKH. Iya. Saya udah paham betul ngurus-ngurus itu Pak dulu. Jadi makanya ya kan sudah dibilang Pak, jangan pernah orang miskin melawan orang kaya. Orang kaya jangan pernah melawan hukum. Hancur. Orang miskin jangan pernah melawan orang kaya. Ya, maksudnya pengertiannya jangan melawan ini apa dia memang harus patuh-patuh aja ketika melihat satu kesalahan terhadap orang kaya itu, Pak? Maksudnya orang kaya ini berbuat sewenang-wenangnya gitu terhadap orang miskin. Apa orang miskin itu harus diem gitu, Pak? Tidak melawan? Kebanyak kenyataan seperti itu. Makanya Bapak perhatikan, oke, saya sekira dulu cerita. Yang banyak membunuh, merampok, itu kan orang miskin Pak rata-rata. Coba perhatikan. Mana ada orang kaya mau membunuh. Kenapa? Orang kaya ini powernya itu uang, Pak. Jadi, hukum kita itu paling gampang dibeli, Pak. Ya, belakangan ini kita sama-sama lihat lah. Udah viral di mana-mana. Masalah ponis saja dimainkan. Bener kan? Sampai 60 miliar. Siapa sih yang nggak mau? 60 miliar itu, Pak ya. Mungkin dia kerja seumur hidup belum tentu bisa dapat kalau dengan keringat sendiri. Makanya nyari orang kejujuran di Indonesia ini sangat sulit, Pak. Dan itu sudah dari zaman dulu, Pak. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar bekerja, ya, yang tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, itu nggak lama, Pak, jadi pejabat. Udah, nggak usah cerita. Banyak kejadian. Artinya kejujuran seseorang ini tidak menjamin bahwa dia akan sukses. Sementara kesuksesan itu harus memang langkahnya dengan kejujuran, Pak. Benar. Tapi kok bisa dimatikan begitu? Artinya gimana ini, Pak? Di negara ini kalau orang jujur pasti dimatikan, Pak. Karena nggak bisa diajak kerjasama. Ya, karena gini, Pak. Artinya banyak oknum-oknum apa ya? Oh iya, karena itu, Pak. kalau ditanya 1 tambah 1 11 itu dipakai.
Tapi kalau 1 tambah 1 2, ini bakalan akan membangkang. Pasti nggak naik jabatannya. Pak, kembali Pak, menarik sekali tentang masalah perkebunan kelapa sawit tadi Pak, yang mengenai masalah perizinan lahan. Ini lahan yang dipakai sama pengusaha ini lahan-lahan apa Pak? Jadi gini Pak, lahan itu kan banyak, lahan kehutanan. Di hutan itu kan masih banyak lahan Pak ya, yang luas-luas gitu ya. Jadi itu kan nggak bertuhan Pak. Tapi status tanah negara atau gimana ini Pak? Ya sebenarnya status tanah negara. Oh, artinya bertuan dong Pak kalau saat Benar bertuan. Cuman kan bayarnya ke negara. Dengan perizinan tadi Pak, dia mengurus itu dari bawah. Dengan izin, dengan perusahaan beliau menguruslah dari bawah. Yang nanti akan terbitlah HGU. Nantinya HGU nama perusahaan yang bersangkutan. Ini semua sudah bermain Pak. Terus kerugian untuk masyarakat apa Pak? Artinya kan dia mengelola pemerintah dengan prosedur, dia urus perizinannya sampai jadi HGU Pak. Artinya ya dia sudah secara regulasi sudah benar dong Pak. Apa yang dirugikan terhadap masyarakat terkait mengenai masalah itu Pak? Ya dengan adanya seperti itu kan kadang-kadang gini loh Pak. Masyarakat tadi kan dia sebelumnya bercocok tanam di situ Pak. Ada 10 hektar, 20 hektar. Dengan mafia tadi, akhirnya tergusur Pak. Iya, akhirnya tergusur. Berarti ada pihak-pihak masyarakat kecil yang dirugikan karena tadi Pak ya. Banyak kejadian Pak seperti itu di mana-mana banyak. Itu masalah mafia-mafia tanah. Makanya oligarki ini paling subur Pak di Indonesia. Karena Indonesia ini kepastian hukumnya kurang jelas Pak. Maksud dengan kepastian hukum tidak jelas seperti apa? Kan adanya peradilan, pengadilan yang memberikan satu keputusan. Memang benar kok. Ya kan? Keputusan. Ya selama ini keputusannya gimana? Contoh. Ya. Apa contohnya Pak? Kayak kemarin. Kan banyak belakangan ini Pak. Masalah kita bahas tempo hari hampir muis ya. Oh iya, yang pernah Bapak buat saat itu Pak ya? Ya, itu di situ jelas. Apa namanya? Dengan 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Alhamdulillah kita ribut, kita teriak di situ dengan penonton yang begitu banyak dan kedua juga dengan komen-komen yang banyak diangkat kembali menjadi 20 tahun. Sementara tempo hari Pak Prabowo kan mohon 50 tahun. Iya, iya. Kalau mau kita hukum mati aja, biar jadi ada hukum jerah ke depannya. Pak, korupsi di negeri kita ini udah sangat subur. Ya, seperti ini lagi ya, Pertamina. Ya, gila nggak? Kita punya tambang minyak, kita punya segalanya. Ya, pikir-pikir ya. Tapi apa yang terjadi? Makanya BUMN selalu tumpur Pak. Ini kenyataan. Ada yang di mata kita selalu dan saya selalu lewat, selalu melihat. BUMN, pabrik gula, PTP 2 satu saya Sungai Semayang. Bangkrut Pak. Bagaimana nggak bangkrut? Baut harga Rp5.000. Dibuat di situ 500.000 Pak. Artinya ada markup harga. Oh jelas Pak. Katanya rugi. Dari mulai manajer sampai ke atasan, setiap tutup buku, jalan-jalan keluar negeri beli mobil mewah. Bukankah dalam struktur BUMN itu sistem Pak ya? Sistem Tunggu Pak, sebentar. Baik itu Pak. Sebentar. Kita ambil contoh Pak. Perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan pemerintah ini Pak, dari zaman Belanda sudah ada Pak. Nggak buka hutan lagi, nggak beli tanah lagi, tinggal meneruskan. Ya, seperti pabrik gula itu. Dulu kan bekas tembakau Deli itu, Pak. Oke. Itu pun bisa tumpur. Bisa bangkrut, tutup sekarang pabriknya, gimana sih, Pak? Kedua, perusahaan swasta beli lahan, kredit. Oke, bangun kredit. Ya. Berutang. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang kebun-kebun itu. Tapi bisa berhasil Pak, bisa lunas, utangnya bisa sukses dari keringat berdarah. Kalau seperti BUMN kemarin, apalagi keringat darah itu. Orang memang lahan sudah ada, traktor sudah ada, semua sudah ada, tinggal bangun kemarin Pak, tumpur Pak. Sejauh ini memang nggak ada Pak kebijakan pemerintah untuk pengusaha-pengusaha kecil kelapa sawit Pak? Kalau saya lihat, selagi suburnya oligarki,
Pengusaha-pengusaha kelapa sawit menjerit nih kok banyak. Sekarang aja lagi anjlok, Pak. Untuk harga, Pak, mencapai berapa? Ya ada beberapa pabrik sawit kemarin saya kabarin nggak bisa jual. Alasannya, Pak? Alasannya nggak sesuai dengan harga. Karena ngambil buah tadi sama jual saat ini nggak balance. Jangan Nggak sesuai dengan kos pengeluaran. Iya, jangankan Pak, ya? cerita untung, Pak, cerita seri aja nggak ada. Jadi ditahan itu, Pak. Makanya ditahan banyak nih sekarang. Sementara kalau nggak ditahan, karyawannya kerja terus, Pak. Kedua, buah masuk terus. Ditahan buah busuk dan mungkin masyarakat nggak mau. Serba salah ini, Pak. Ini faktornya kenapa, Pak, yang bisa menyebabkan bahwa harga kelapa sawit itu bisa turun, Pak? Itu kan gini, Pak. Apa adanya Itulah mafia? kemarin yang sama-sama kita lihat. Yang mainkan minyak-minyak ini Pak oligarki. Makanya saya saya cuma berhimbau kepada sahabat-sahabat pengusaha se-Indonesia. Ya, sebetulnya kita jangankan 9 naga, Pak. 100 naga pun bisa kalau kita kompak. Artinya berdaulat bersatu. Iya. Ya. Selama ini kebiasaan pejabat kita tuh tinggal duduk diem enak, disupport terus. Jadi tinggal tanda tangan duit. Jadi udah Oknum itu, Pak, ya? ya oknum. Nah, kadang-kadang kan lucu ya, Pak, ya. Negara ini yang punya asli pribumi. Hanya kita dapat pribumi nih, para rakyat kecil, yang usahawan kecil, cuma dapat tai-tainya aja. Artinya pengelolaan sumber daya alam dalam perkebunan kelapa sawit tidak maksimal masyarakat untuk merasakan hasilnya, Pak, ya? Kurang, Pak. Ya kemarin pernah kita reaction kan sempat ribut, sempat nggak jalan tempo hari yang namanya pabrik Brondolan ya. Sama-sama kita lihat. Sempat menjerit itu kalau nggak salah 4 bulan yang lalu, atau 5 bulan yang lalu. Benar kan? 4 bulan yang lalu menjerit. Alasannya apa katanya? Alasannya disuruh tutup karena pabrik-pabrik besar tidak dapat buah tadi dirontokkan, ya, dirontokkan, masuklah ke pabrik-pabrik Brondolan. Salah itu, Pak. Makanya hukum ini ditegakkan yang benar, Pak. Pabrik TBS itu punya syarat, Pak. 30 ton per jam dia harus punya lahan minimal 5.000 hektar. Dulu bener izinnya, sekarang apa berantakan. Yang penting lu ada duit, ada, gua kasih deh izinnya, nggak usah cerita. Yang mengeluarkan izin itu siapa, Pak? Ya izinnya itu sampai ke tingkat bupati, sampai ke tingkat menteri, Bos, sampai ke tingkat gubernur. Izin industrinya gimana sih? Nah, apalagi sampai kita punya lahan sendiri ya. Itu sampai Menteri Kehutanan, HGU-nya apa semua. Itu untuk masyarakat yang memiliki kebun cuman hanya 100 hektar ke bawah gitu, Pak, bagaimana mereka menjual itu kemana itu, Pak? Ya kalau masyarakat yang punya 100 hektar ya jual ke pabrik-pabrik lah, Pak. Ke pabrik-pabrik swasta. Tapi dengan harga yang sudah ditentukan atau harga dimonopoli nih, Pak? Ya biasanya ikut standar juga, Pak. Misalnya standar harga pabrik katakan misalnya 3.200 nih per kilo. Jadi mana-mana biasanya serentak. Kan begitu. Nah, itu. Artinya tidak ada oknum pengusaha yang bermain curang dalam mengenai monopoli harga ya, Pak? Ada lah, Pak. Kalau enggak mana ada kadang-kadang pabrik sawit yang swasta yang pribumi jungkir balik, Pak. Banyak. Terus sudut pandang Bapak sebagai salah seorang juga pengusaha, Pak, ya. Bagaimana, Pak, artinya melihat fenomena ini, Pak? Tentang mengenai masalah mafia perkebunan kelapa sawit yang merugikan masyarakat ini, Pak. Bagaimana untuk agar masyarakat ini bisa terselesaikan, Pak, permasalahan ini tidak terus-menerus kejadian seperti ini gitu, Pak? Sekarang kalau masalah itu, Pak, mohon maaf ya, sangat sulit, Pak. Sulitannya apa kendalanya? Sulitannya karena itu sudah mengakar, Pak. Ya, semua oknum sudah terlibat dan merasakan memakan uang. Tinggal sekarang selaku pimpinan-pimpinan tertinggi kita seperti Menteri Perdagangan,
Menteri Pertanian buat gebrakan. Itu saya lihat Menteri Pertanian sudah bagus ya, udah mulai gebrak tuh Pak Amran tuh. Ya. Wah itu udah sui kalau orang Cina bilang. Saya salut dengan beliau. Kita lihat perkembangan di media-media ya, beliau, ya kan. Kedua, harus di gas habis ini Pak, dari bawah semua kita angkat. Karena ini udah sampai ke bawah Pak. Oligarki ini sudah sampai ngakar ke bawah. Di bawah aja kadang-kadang Pak, biar Bapak tahu ya, tak kasih tahu. Lu punya sawit berapa? 100 hektar, itu udah diijon Pak. Udah diijon. Dan kita bisa ngutang. Harga udah diikat berarti. Ya berarti benar diikat. Makanya saya berharap kepada bapak-bapak petinggi negeri ini yang paham tentang ini, tolonglah, kapan lagi rakyat kecil bisa menikmatin ya sila kelima tadi, ya. Karena dengan sesungguhnya negara ini yang punya orang pribumi, bukan oligarki. Sekarang terbalik bos. Yang punya oligarki, pejabat kita takut malah sama oligarki. Ya, kita mau buka-bukaan lagi nih. Biar kita buka-bukaan sekalian. Iyalah dibuka, Pak. Ya kan?